Pesugihan warung makan. Mungkin kalimat ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tapi yang menjadi pertanyaan banyak orang, apakah masih ada warung makan yang melakukan praktek seperti itu di zaman yang serba modern ini? Dan apa saja ciri-ciri warung makan yang melakukan praktek pengelarisan atau pesugihan? Pengelarisan warung makan. Di zaman modern ini, kata-kata ini seolah hanya sebuah isu yang dilebih-lebihkan. Dan terkadang isu seperti ini sering dijadikan senjata ampuh oleh seseorang yang memiliki saingan usaha dengan cara memfitnah orang atau pedagang yang tidak disukainya telah menggunakan pesugihan untuk pengelarisan warung makannya. Sehingga jika fitnah ini menyebar dan masyarakat mempercayainya, maka warung makan orang yang difitnah tadi akan menjadi sepi pembeli. Mungkin praktek fitnah seperti ini memang banyak dilakukan, tapi bukan berarti praktek pesugihan warung makan yang sebenarnya sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Faktanya ada beberapa kejadian nyata, di mana seorang pedagang kedapatan menggunakan pesugihan. Pada Senin tanggal 22 Juni tahun 2020, di Kompleks Unilever Meruya Selatan Kembangan Jakarta Barat, seorang penjual bakso cuanki keliling tertangkap CCTV sedang meludahi mangkuk bakso yang akan digunakan untuk melayani pembeli. Kebetulan sang pemilik CCTV sendirilah yang sedang membeli bakso tersebut. Jadi setelah si penjual bakso pergi, si pemilik CCTV tadi langsung membuang bakso yang mangkuknya sudah diludahi oleh sang penjual. Setelah itu dia pun menyebarkan video dari CCTV-nya tadi ke grup warga sekitar, agar warga sekitar lebih berhati-hati saat membeli bakso ke penjual tersebut. Dan ternyata tak lama kemudian, video tersebut malah viral di media sosial. Setelah viral, polisi setempat pun lalu mengamankan sang penjual bakso, dan setelah diinterogasi, akhirnya sang penjual bakso itu pun mengaku bahwa dia memang sengaja meludahi mangkok bakso dagangannya sebagai syarat pesugihan atau pengelarisan baksonya. Syarat ini dia dapatkan dari dukun atau gurunya yang ada di kampung. Dan akhirnya si penjual bakso ini pun hanya mendapatkan pembinaan dari polisi karena tidak ada korban yang melaporkannya ke polisi. Ini hanyalah satu contoh praktek pesugihan yang kebetulan tertangkap CCTV, sehingga sang pelaku pun tidak dapat mengelak lagi. Dan kasus ini membuktikan bahwa sebenarnya di zaman modern ini pun masih ada pedagang-pedagang nakal yang melakukan praktek pesugihan untuk warung makannya. Namun menurut pendapat para ahli supranatural, sebenarnya ada beberapa ciri warung makan yang menggunakan pesugihan. Mungkin kalian pernah memiliki pengalaman membeli makanan yang sangat lezat saat dimakan di tempat, akan tetapi begitu dibungkus lalu dimakan di rumah, rasanya berubah menjadi sangat biasa, bahkan cenderung tidak enak dan cepat basi. Menurut para ahli supranatural, ada kemungkinan hal ini menandakan bahwa warung makan yang Anda datangi tersebut menggunakan jin penglaris untuk melancarkan usahanya. Yang lebih mencurigakan lagi, jika kalian menemui beberapa warung makan yang hanya melayani pengunjung yang akan makan di tempat saja, dan sangat melarang pengunjung untuk membungkus makanan yang telah dibeli. Berdoa sebelum makan adalah cara kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, berupa makanan yang dapat kita beli. Berdoa sebelum makan dapat menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang beriman. Warung makan yang menggunakan penglaris, apalagi menggunakan jin pesugihan hitam, tentu tidak suka dengan orang-orang yang berdoa sebelum makan. Jika doanya tulus dan khusyuk, bisa jadi pengaruh dari jin hitam di makanan tadi menjadi luntur. Maka hilanglah rasa nikmat makanan yang semu tadi, dan rasa asli makanannya yang sebenarnya gak enak,
akhirnya muncul kembali. Tempat makan berpenglaris biasanya memiliki satu ruangan khusus yang tidak boleh dimasuki siapapun, dengan alasan apapun. Konon tempat semacam ini digunakan sebagai tempat tinggal jin penglaris, atau ruangan yang digunakan oleh si pemilik warung makan, untuk melakukan ritual jampi-jampi. Ruangan terlarang seperti ini, biasanya berada di bagian belakang warung makan, dekat dapur atau kamar mandi. Meskipun memiliki banyak karyawan dan menggunakan mesin kasir modern, akan tetapi urusan pembayaran di warung makan berpenglaris biasanya akan tetap ditangani sendiri oleh sang pemilik warung. Alasannya, biasanya hal ini merupakan salah satu persyaratan yang diberikan oleh dukun kepada pemilik warung makan agar tempat usahanya selalu ramai. Selain itu, terkadang ada salah satu jenis pesugihan, yang syaratnya itu si pelaku pesugihan harus memiliki usaha sendiri, sekecil apapun usahanya yang penting punya. Nah, nanti di kotak kasir, konon tiba-tiba uangnya bakalan bertambah berlipat ganda secara mistis. Bayangkan jika yang pegang kotak kasirnya itu karyawan, bukan pemilik warung sendiri. Tentu sang karyawan lama-lama bakal curiga jika terus-terusan melihat uang yang tiba-tiba berlipat ganda di luar nalar, di dalam kotak kasir. Makanya kotak kasirnya harus ditunggui oleh si pemilik warung sendiri. Beberapa warung makan hanya melayani pengunjung tertentu saja, paling sering biasanya pengunjung yang menggunakan mobil saja. Pengunjung yang menggunakan motor, sebelum memasuki warung makan, biasanya akan diarahkan keluar oleh tukang parkir, dengan dalih warung makan telah penuh. Terkadang hal ini merupakan sebuah pantangan yang diberikan oleh dukun, yang memberikan penglaris agar warung makan tetap ramai dan laris. Warung makan berpenglaris biasanya ramai dan laris manis oleh pengunjung dari luar daerah. Warga di sekitar warung makan justru sangat tidak berselera makan di warung tersebut. Hal ini terjadi karena jin penglarisnya bekerja dengan cara menarik pengunjung dari orang-orang yang melintas di jalan raya. Bahkan konon, orang-orang dari luar daerah rela jauh-jauh datang hanya untuk menyantap makanan dari warung makan berpenglaris, karena mendapat bisikan gaib dari jin penglaris. Terdapat beberapa warung makan yang seolah sangat acuh pada kebersihan tempat usahanya, namun entah kenapa, warung makan tersebut selalu ramai oleh pengunjung yang mengantri untuk membeli. Konon, warung makan semacam ini ada kemungkinan menggunakan penglaris sebagai pelancar kegiatan usahanya. Alasannya, kejorokan tersebut merupakan persyaratan yang diberikan dukun kepada pemilik usaha, dikarenakan jin yang diberikan suka dengan tempat yang kotor. Jika benar, maka informasi ini adalah yang paling menjijikan dari semua ciri-ciri tadi. Tempat cuci piring sengaja ditaruh jauh dari jangkauan pengunjung, dikarenakan konon piring-piring bekas dari pelanggan akan dijilati oleh para jin yang membuat warungnya laris manis. Anak bayi dipercaya bisa melihat sosok makhluk halus yang membuat dia menangis ketakutan, gelisah, dan lain sebagainya. Nah, konon ketika ada bayi di warung makan yang menggunakan pesugihan, dan si bayi melihat sosok jin pesugihan di warung tersebut, maka dia akan menangis ketakutan. Banyak cerita di masyarakat
yang mana anak kecil tiba-tiba menangis gak jelas ketika diajak jajan di sebuah warung, dan ketika ditanya oleh orang tuanya, anak tersebut menjawab kalau dia melihat kakak mata merah sedang menjilati piring. Masalah pesugihan warung makan mungkin masih terus ada dan dipraktekkan oleh sebagian penjual nakal. Akan tetapi, kita jangan langsung menuduh bahwa sebuah warung itu pasti pakai pesugihan, hanya karena warung tersebut memiliki ciri-ciri di atas. Karena bisa jadi ada faktor lain yang membuat warung tersebut memiliki ciri-ciri seperti itu. Misalkan ciri-ciri warung pesugihan, di mana ada makanan yang dibawa pulang tidak seenak jika dimakan di tempat. Bisa saja itu disebabkan karena faktor penyajian yang berbeda, antara makan di tempat atau dibungkus. Bisa saja kualitas makanan memang menurun, karena makanannya sudah gak anget lagi, atau makanannya sudah terlalu mengembang karena terendam kuah terlalu lama di perjalanan. Dan bisa jadi, dikarenakan suasana di tempat makannya itu sudah didesain senyaman mungkin, sehingga suasana makan di warung terasa menyenangkan. Sedangkan ketika makanannya kalian bungkus dan dimakan di rumah, suasananya biasa saja, jadi selera makannya pun biasa saja. Atau contoh lain, misalnya kenapa si pemilik warung tetap menjaga sendiri bagian kasir, walaupun punya banyak karyawan. Bisa jadi, si pemilik warung memang tipikal orang yang gak mudah percaya dengan karyawannya untuk memegang uang warung, maka solusinya, dia pegang sendiri bagian kasir. Dan jika dia selalu ada di warung setiap hari, maka karyawannya pun akan serius bekerja, karena merasa selalu diawasi oleh si pemilik warung, dan posisi yang paling gampang dipegang oleh pemilik warung ketika setiap hari dia berada di warung, adalah posisi kasir. Kan gak cocok juga, misalnya pemilik warung standby setiap hari di warungnya, tapi yang dia pegang malah posisi tukang cuci piring. Ya pada intinya, kita juga jangan gampang suzon dengan warung makan yang memiliki salah satu ciri, atau bahkan beberapa ciri warung pesugihan yang disebutkan tadi, karena masih banyak faktor lain yang mempengaruhi. Dan jika kita memiliki usaha warung makan, alangkah baiknya kita tidak usah memakai pesugihan jin penglaris untuk membantu warung makan kita. Ya mungkin kita bisa berdalih, bahwa kalau gak pakai begitu-begituan gimana bisa laku, sedangkan pesaing kita semuanya pakai. Jika kamu memiliki prinsip seperti itu, coba jawab pertanyaan ini. Apakah kalian tidak percaya dengan kekuasaan Tuhan yang mendatangkan pembeli, pelanggan, dan rejeki? Itu kan semuanya dari Tuhan. Masa kalian takut rejeki kalian bakal diambil oleh pesaing kalian yang memelihara pesugihan penglaris, sedangkan kalian memiliki Tuhan yang Maha Pemberi rejeki? Mungkin kalian juga berpikir, iya aku percaya dengan Tuhan, tapi rejeki kan perlu diusahakan, kita kan perlu ikhtiar, agar warung kita laris. Betul sekali, kita memang perlu ikhtiar agar warung kita laris, tapi alangkah baiknya kita ikhtiar dengan jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Tuhan, jadi rejeki yang kita dapatkan dari warung pun menjadi berkah. Ya walaupun mungkin benar, hasil yang didapatkan dari warung makan yang pakai penglaris mungkin kelihatannya besar, akan tetapi kita kan tidak tahu. Karena uangnya gak berkah, mungkin saja ada dampak lain, mungkin anak si pemilik warung sakit-sakitan, mungkin uangnya cepat habis, mungkin si pemilik tiba-tiba ketipu terus uangnya langsung habis. Pokoknya, ada-ada saja jalan untuk uang yang gak berkah cepat menghilang. Dan ditambah lagi, ini kan zaman modern, sebenarnya udah gak zamannya lagi lah, kalian buka usaha warung makan dengan cara pesugihan. Kalau mau laris, cobalah pakai cara pemasaran yang cerdas. Pertama-tama tingkatkan dulu kualitas makanan yang kalian jual, pastikan benar-benar lebih lezat dibandingkan pesaing-pesaing kalian, yang mungkin salah satunya ada yang pakai pesugihan jin penglaris. Kedua, buatlah tampilan warung kalian senyaman mungkin dan sebersih mungkin, karena pada dasarnya, hampir semua orang lebih suka makan di tempat yang bersih, daripada di tempat yang kumuh tak karuan. Yang ketiga, cobalah promosikan warung makan kalian secara gencar melalui sosmed yang gratisan, agar warung kalian lebih dikenal.
Yang keempat, pastikan kalian dan karyawan yang kalian miliki selalu ramah dalam melayani pembeli. Ini sangat penting, karena pada dasarnya, semua orang lebih suka dilayani oleh penjual yang ramah dibandingkan oleh penjual yang judes. Dan yang terakhir, coba kalian daftarkan warung makan kalian dengan aplikasi pengantar makanan. Contohnya, kalian daftarkan warung kalian di GrabFood. Biasanya cukup mendongkrak penjualan sebuah warung makan. Dan banyak sekali cara pemasaran lain yang dapat kalian gunakan di zaman yang serba modern ini. Misalnya mengembangkan warung makan kalian untuk melayani pesanan catering untuk selamatan, acara nikahan, kumpulan ibu-ibu pengajian dan lain-lain. Jadi caranya biar laris itu gak melulu dengan cara memelihara jin penglaris. Banyak sekali cara yang lebih keren, lebih cerdas, dan yang pasti insya Allah lebih berkah daripada memakai jin penglaris. Akan tetapi jika kalian memang menganggap bahwa memakai jin penglaris di warung makan kalian itu adalah cara yang paling benar, ya, silahkan saja. Semua kembali kepada prinsip masing-masing. Di sini kami hanya menambahkan sedikit pendapat kami pribadi. Atau bagaimana kalau pendapat kalian tentang warung makan yang memakai jin penglaris? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Sampai ketemu lagi di video Ikin Production selanjutnya.